السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقد قال تعالى في كتابه الكريم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدبوا أولادكم على 3 خصال: حب نبيكم وحب أهل بيته وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para tamu wali murid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 6 yang alhamdulillah hari ini mengadakan acara syukuran telah menyelesaikan daripada salah satu programnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bersyukur semua kepada Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini, saat ini kalangan anak belum kalangan jiran kuno dan berdis yang pak yang berdis. Hadirin yang mulia, alhamdulillah anak-anak kita hari ini telah menyelesaikan salah satu di antara tahapan-tahapan programnya. Bersyukur betul anak-anak kita ini mau belajar ilmu agama sampai detik ini, sampai saat ini. Hakikatnya yang mulia, orang-orang yang mau belajar ilmu agama ini bukan karena kemampuan dia, keinginan dia, ataupun keinginan orang tuanya, bukan. Tetapi hakikatnya anak-anak kita mau belajar daripada ilmu agama ini adalah karena di situ ada tanda-tanda Allah cinta kepada anak-anak kita. Fa inna Allah idza ahabba 'abdan ista'malahu lidini. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya, maka Allah akan menggunakan agama hamba tersebut untuk disibukkan dalam urusan agama. Maka hadirin yang mulia, walaupun baru beberapa tahap yang telah dilewati oleh anak kita, betul-betul kita bersyukur yang mulia. Kadang-kadang terjadi beberapa masalah anak-anak di pondok, di madrasah. Hakikatnya yang mulia, kata para ulama, hakikatnya anak itu bila masalah, hakikat sebenarnya yang masalah adalah orang tuanya. Bila orang tuanya sudah mau memperbaiki hubungan dia dengan Allah,
meminta kepada Allah, maka masalah apapun pada anak ini Allah akan selesaikan semua. Saya teringat dulu almarhum Yazwar pernah cerita. Suatu ketika datang wali santri mengeluh, "Yai, anak kula niki kok saniki mboten tertib. Wong asale niki sampun ngaji tahun niku tertib, sae lurus. Kok tiba-tiba niki mulai ngajeng nakal, mulai gak tertib, ngaji gak tenangan." Memang yang mulia, anaknya waktu itu di pondok 6 tahun terus, Masya Allah. Menjelang selesai 6 tahun, mulai goyang, mulai nakal, gak gelem ngaji. Ya jarang ini apa bocah ini. Ketika orang tuanya datang, kemudian berkeluh kesah, kemudian orang tuanya mengucapkan satu kalimat yang dari kalimat tersebut akhirnya diketahui sumber permasalahan ternyata adalah orang tuanya. Orang tua yang mengatakan, "Yai, kalau ini mikir anak kalau ini mondok terus ngaji terus benjing ngintip-ngintip nonton badhe pripun nggih mangan nopo nggih. Urusan dunia ini pripun?" Langsung aja bilang, "Lah niki sumber masalah. Anak sampean belajar ilmu agama, cedak karo Gusti Allah, tetapi sampean gak yakin nek di sini digampang nek karo Gusti Allah. Nggih sampean niki sumber masalah. Nggih sampean niki sendadine anak sampean dadi beli lho sampean iki. Cara diibaratne ngoten, mobil sampun mlaku api-api, pena jalan mulus, ujug-ujug bane digebesi. Yes. Nanti kan jalan untung mawon namun jalan gebesi, boten sampe cepot rodane itu. Niki gambaran yang mulia bagaimana fikir risau seorang ayah pengaruhnya kepada anak. Kalau kemutan sering dalam cerita akan di dalam pertemuan-pertemuan wali santri dengan pondok-pondok alumni pondok cabang, cerita bagaimana ketika seseorang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya itu luar biasa. Zaman riyen wonten suci rojo. Rojo ini seneng kali agama. Akhirnya gak ada cita-cita anak pokoknya tak pondoknya besok jadi ahli agama. Itu rojo nih. Ada yang mulia, tetapi anak ini subhanallah goblok tuh wedel. Pikiran itu suci pondok, dititipin kan dia ini. Akhirnya diajari kayak gini bertahun-tahun kurang lebih sampai 3 tahun. Akhirnya rojo kirim surat pada tanggal sekian-sekian, insya Allah saya akan menjenguk anak saya. Pak Yai mundur wedek nih. Waduh, iki rojo Pak Yai teko iki anake dari sapa pun diulang terus piye. Saya itu rombongan kerajaan itu datang berdiri di pondok. Subhanallah, dipanggillah anaknya di hadapan seluruh hadirin yang ada. Maka bapaknya bilang, "Hai anakku, kamu sudah belajar selama 3 tahun toh? Coba sebutkan kepada ayah apa ilmu yang sudah kamu berhasil kamu dapatkan selama 3 tahun." Subhanallah, tanya anak yang berdedel terutek-utek gedok gitu. Toleh. Ayo nak, sebutnya ceritakan pelajaran apa yang selama 3 tahun kamu dapat. Namun toleh, belum saya jawab. Setelah sekian lama yang mulia, subhanallah, anak itu justru ngomong, "Oh ini bapak, kalau kemutan, saya teringat satu pelajaran di kelas. Apa nih? Wanita kalau datang bulan nggak boleh sholat. Kiai ini astagfirullah, sedih ini kalau ngomongin gawe. Telung tahun ini ilmu sing mlebet namung bab wong wedok nek datang bulan gak oleh sholat. Wis ini, tetapi rojo ini benten. Begitu dengar anaknya mengucapkan satu ilmu ini,
bergembira sampai menangis rasanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bapak sangat senang, Nak. Walaupun 3 tahun kamu cuma dapat 1 ilmu saja, yaitu ilmu bagaimana wanita kalau datang bulan tidak boleh sholat. Ketahuilah, Nak, 1 ilmu itu ada hubungan dengan Rasulullah SAW. Menangis bahagia sekali orang tua. Subhanallah, hadirin yang mulia. Kata ulama yang menceritakan kisah tersebut, karena kesungguhan raja, syukurnya raja yang Allah lihat, hatinya raja betul bersyukur anak mau belajar. Tidak berapa lama Allah rubah, Allah buka hatinya, Allah buka otaknya anak jadi orang alim di zamannya. Saking apa nih? Saking syukur yang sepadan. Maka hadirin yang mulia, kita bersyukur anak kita telah menyelesaikan salah satu dari tahapan anak kita masih banyak yang mulia. Pelajaran-pelajaran masih banyak, maka bukti syukur kita dorong mereka untuk menyelesaikan seluruh programnya sampai selesai. Insyaallah yang mulia, kita siapkan anak kita supaya apa? Supaya siap untuk berkhidmat kepada umat. Kita dorong, kita doakan. Alhamdulillah, di Al-Fatah, di Sanawiyah sudah disiapkan, di Aliyah sudah disiapkan. Setelah itu menyelesaikan dakwah 1, dakwah 2, ada lagi tahassusnya, masya Allah. Pun sak blegedeg, sak keselin, ajeng sampai terasa sedang imun ini sakit. Kantor kita ngomong, kita dorong saya itu anak itu belajarnya sampai selesai. Insyaallah yang mulia. Hadirin yang mulia, tidak lupa juga saya ingatkan, selain amalan orang tuanya itu sangat berpengaruh pada anak, juga apa yang ada dalam hati kentek-kentek orang tua itu juga akan pengaruh kepada si anak. Kalau ini kayak utang, almarhum Yusron itu saja kayak patah. Padahal ada tamu jabat atau kayak orang sekali tugas, betulnya nggak usah. Orang usah dulu pejabat, kalau dulu pejabat anakmu gak soleh. Ini kuliah jalan kalau sering kan ya jalan saja. Nopo yang mulia? Niki bukan perkara biasa mengdilok bukan. Nopo? Saking khawatirnya sampai termoto kita sebagai seorang ayah ini melihat keagungan ahli dunia, keagungan itu merasuk dalam hati kita. Efeknya nopo? Efeknya anak-anak kita menjadi masalah. Maka tanamkan dalam hati kita sebagai seorang ayah yang ada dalam hati keagungan ahli agama. Jangan sampai ada keagungan ahli dunia masuk dalam hati kita sehingga apa yang mulia menjadikan anak kita sulit untuk jadi orang yang soleh. Insyaallah yang mulia, siapa yang kita kagumi, siapa yang kita jadikan idola, jadikan pedoman dalam hidup kita, anak kita akan jadi seperti itu nantinya. Kalau dalam hati kita adanya orang soleh, orang yang dekat kepada Allah, orang yang akhlaknya lurus, bukan tipu-tipu yang mulia, nanti anak kita jadi akan seperti itu. Tapi di hati kita ada yang lain yang mulia, ya jangan salahkan siapa-siapa kalau anak kita nanti jadinya lain-lain. Hadirin yang mulia, jangan lupa pesan kepada anak-anak di sana, dengarkan dulu. Sudah kobar dan selamatan ya. Pengen dangu apa sedap? Sedap loh, ayo. Sudah ngelani oke. Rumah sedela, dan selamatan. Terus bagian kamu dereng, apa jenenge? Berkat. Terus telas. Saya ini toh. Saya bapaknya kemudian di maaf kok. Saya taruh dulu ya. Mana ya, rumah tenanan. Anak-anakku sekalian, saya pesan kepada kalian ini nanti akan menghadapi suatu tingkatan masa belajar yang berbeda dengan masa di MI ini. Akan menghadapi hal yang lebih berat lagi masa belajarnya, mungkin lebih lama lagi waktunya. Saya pesan kepada kalian, yang pertama, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takutlah kalian semua dimanapun kalian berada. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, jagalah hukum-hukum Allah,
maka dimanapun kamu berada Allah akan jaga kalian semua. Kemudian yang ketiga saya pesan, carilah teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh. Insyaallah. Jangan cari teman-teman yang nakal. At-tabi'atus sarra, mendikan ulama. Tabiat itu sifatnya mencuri. Kalau kita dekat-dekat dengan penjahat, kita pun akan jadi penjahat juga. Kalau kita dekat-dekat dengan orang soleh, kita pun akan jadi orang soleh juga. Maka betul-betul dijaga pertemanannya, jangan berteman dengan orang yang nakal. Terus belajarnya, dimanapun kalian meneruskan belajarnya, selesaikan sampai selesai, bahagiakan orang tua kalian. Insyaallah. Orang tua kalian, terutama ayah, itu akan bangga menampakkan kebanggaannya kepada orang-orang itu kapan? Kalian harus tahu, ini lagi, anak lagi. Ketika si anak, ini bedanya ayah dengan ibu. Ibu dari kecil, masya Allah, seneng kali anaknya. Tapi ini bapaknya ketok seneng, sempurna itu kapan? Ketika anaknya sudah mulai memperlihatkan prestasinya. Senengnya biasa banget ayah nih bu. Bagi maklum ayo bermata kosong gitu. Sama ulang indah itu jembokin gitu. Lahirnya jembokin. Tapi ayahnya akan menampakkan, ayah kalian akan tampak bahagia, tampak betul-betul sempurna bahagianya ketika kalian sudah menampakkan prestasinya. Ada tiba-tiba ayah kalian, tidak kalau kasih juara 3 kan, di bentukku kan. Begitu sempurna kebahagiaan seorang ayah ketika anak itu mulai menampakkan daripada prestasinya. Prestasi yang bagus tapi untuk yang elek. Insyaallah ya. Dimanapun kalian berada, jaga hubungan kalian dan juga selalu doakan para ustaz-ustaz, guru-guru, dewan asatidz yang ada di MI ini, karena bagaimanapun mereka dari kelas 1 lah yang mendidik kalian sampai detik saat ini. Jangan lupa setiap sholat didoakan, Pak Kepala Sekolah juga didoakan, Pak seluruh ustaz semua didoakan. Ya Allah, jagalah mereka ya Allah. Ya Allah, gunakanlah mereka untuk agama, khidmat kepada agama sampai hari kiamat ya Allah. Insyaallah ya. Insyaallah. Nanti yang mulia, mungkin itu saja yang kami sampaikan, tidak panjang-panjang. Kami mewakili dari para madrasa juga minta maaf kepada para wali murid kalau mungkin ada kekurangan-kekurangan di dalam kami mendidik putra-putra panjenengan sedanten. Hakikatnya kami ini semua ini mendidik adalah membantu daripada panjenengan semua. Nanti di akhirat akan ditanya tentang anak itu adalah orang tua. Maka para ustaz ini semuanya hakikatnya adalah membantu supaya pertanyaannya Allah kepada orang tua tentang anak menjadi mudah. Maka apa yang sudah kami berikan kepada anak-anak panjenengan sedanten, putra-putra panjenengan sedanten, mungkin ada kurangnya, mungkin hal-hal yang kurang berkenan di hati, kami selaku kepala madrasah mohon dukungan dan maaf yang sebesar-besarnya. Insyaallah ya. Kami berharap putra-putri jenengan ini terus menyelesaikan programnya di Al-Fatah ini sampai nanti akhirnya betul-betul perjuangan yang sudah kita bibit, kita bentuk dari kecil dari MI, kemudian sanawiyah, aliyah, Darul Hadis, Asus, benar-benar semua akan dihasilkan secara sempurna oleh putra-putra jenengan sedanten. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Radhiyallahu anhu wa ashabi Rasulillah ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم اهدنا واهد بنا واهد الإنس والجن واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم استعملنا واستخدمنا لخدمتك وإياك برسولك وتوفنا ونحن على ذلك. توفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم تجاوز عن أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح سلطانا نصيرا. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهذه الأمة ما تقدمت من ذنوبها وما تأخرت وما أسرت وما أعلنت وما أنكروا به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير واجعلنا منهم يا رب. ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا وانشقاقا فأهلكم كما أهلكت عاد وثمود ولا تجعلنا منهم يا رب ولا تجعلنا منهم يا رب. اللهم انصر الخارجين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر الداعين إليك في كل مكان. انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين المطلوبين في بلادنا وفي كل مكان. اللهم انصر إخوان المسلمين في الشام وفي سوريا وفي برما وفي غزة. اللهم انصرهم نصرا عزيزا وافتح لهم فتحا قريبا. اللهم أيدهم بتأييد من عندك. اللهم احفظهم من بين أيديهم من خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أرجلهم ونعيدهم بك من أن يبتلوا من تحتهم. اللهم إنا حرمنا دماءهم وأعراضهم على الكافرين. اللهم إن أحد أرادنا بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاربط نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبئهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف 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 لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل قريتنا هذه كالمدينة المنورة في عهد رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل رجالها كرجال الصحابة نساءها كنساء الصحابة صبيانها صالحين حفظ القرآن علماء عاملين داعين إلى دينك في أنحاء العالم. اللهم بارك لنا في مدرستنا. اللهم كمل معانيها كمل مبانيها وسع أراضيها كسر فروعها أعلم أنوارها أدم بركاتها أبقها إلى يوم الدين أبقها إلى يوم الدين. اللهم اجعلها مجمعا للعلماء مجمعا للأولياء مجمعا للأغنياء المنفقين. اللهم إن هؤلاء تلامذة الميلاد. اللهم تولى تربيتهم تولى تزكيتهم تولى تعليمهم تولى حفظهم تولى جميع شؤونهم وفقهم لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي والهدى واعتقاد. اللهم علمهم اللهم فقههم اللهم احفظهم يا الله كما حفظت عبادك الصالحين كما حفظت عبادك الصالحين كما حفظت عبادك الصالحين. واجعلهم من العلماء العاملين المخلصين المقبولين عندك وعند خلقك أجمعين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة.